Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda dalam special interview bersama saya, Claudius Bukan. Bagaimana caranya agar Pilkada serentak 2020 tidak menjadi klaster baru virus corona? Apa langkah Komisi Pemilihan Umum agar praktek curang bisa dikurangi pada Pilkada serentak tahun ini? Saya ajak Anda menemui Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman. Pak Arief, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih, ini Bang Bukan. Kita buka maskernya, jaraknya sudah cukup jauh nih. Sudah ikuti protokol kesehatan, Pak. Sehat, Pak Arief? Alhamdulillah, sehat. Ini tahun lalu sibuk sekali Pilpres, tahun ini selang setahun tambah sibuk nih kelihatannya. Saya pikir setelah itu bisa istirahat. Ternyata nggak istirahat lagi. Ini berbeda dengan tahun lalu ya. Ini Pilkada di saat virus pandemi, corona. Betul. Apa yang Pak Arief rasakan berbeda nih? Saya merasa beruntung sebetulnya ya, menjadi bagian sejarah penting dalam perjalanan demokrasi dan pemilu Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena 2019 itu pengalaman sejarah pertama kali di Indonesia, pileg pilpresnya jadi satu. Dan kita mencatatkan proses yang dalam pandangan saya berjalan cukup baik. Ya. Yang kedua di 2020 kita menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Jadi kalau kita mampu mempersiapkan menjalankan ini dengan baik, ke depan bangsa ini sudah punya dasar, punya pengalaman, kita tidak perlu takut lagi menghadapi pandemi. Karena pandemi bisa datang kapan saja dengan berbagai macam bentuknya. Kali ini corona. Kemarin-kemarin kita pernah menghadapi flu burung, macam-macam lah gitu ya. Jadi ini harus kita jalankan dengan baik. Tahun ini berapa banyak petugas KPU yang terlibat? Tahun ini 270 daerah pilkada, kemudian TPS-nya kurang lebih 300.000 TPS. Penyelenggara yang terlibat mulai dari tingkat pusat sampai dengan nanti di level TPS itu kurang lebih 3,3 juta orang. Wah, banyak sekali, Pak. Iya. Itu sudah tes corona atau belum mereka? Sampai saat ini kan yang direkrut itu baru sampai dengan tingkat PPDP. Jadi ada KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian kecamatan, desa kelurahan sama PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Nah nanti bulan November baru direkrut lagi KPPS. Nah itu baru berjumlah 3,3 juta. Kalau sekarang mungkin masih sekitar 400-500 ribuan orang lah yang terlibat. Apakah nanti saat hari H nanti semua 3,3 juta tuh harus negatif ya? Harus. Jadi yang sekarang bertugas itu kita kontrol dengan rapid test. Karena waktu kita nyusun anggaran dulu kan Kementerian Kesehatan, BNPB masih menggunakan asumsi rapid test. Ya. Jadi saya tidak ingin penyelenggara pemilu itu membawa virus dan tersebar atau disebarkan ketika dia bertugas. Makanya harus dipastikan hasil rapid testnya negatif. Kalau positif bagaimana? Dia isolasi dulu. Kalau bisa sembuh, kembali bertugas. Kalau tidak bisa sembuh, kita ganti petugasnya. Nah, jadi itu cara kami memastikan bahwa pilkada ini tidak menjadi bagian penyebaran virus COVID-19. Nah, bagaimana dengan 105 juta lebih pemilih ya? Apakah sudah diatur mekanismenya sehingga ketika mereka datang itu tidak menjadi... Nah, pilkada... Selain kita mencegah supaya tidak ada penyebaran virus, saya ingin pilkada menjadi bagian dari upaya kita melawan virus COVID-19. Dengan cara bagaimana? Kita bangun kultur baru sekarang. Penyelenggara menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer. Nah, tetapi ini tidak akan berhasil kalau semua pihak tidak terlibat dan tidak mau patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, pihak lain itu adalah peserta pemilu dan pemilih. Nah, itulah mengapa kami mengingatkan peserta pemilu ketika Anda nanti mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah, patuhi. Misalnya pada saat pendaftaran calon, nggak usah bawa banyak-banyak orang. Kan biasanya mau daftar aja arak-arakan nih. Nah, itu sekarang kita atur nggak boleh. Kemudian nanti pada saat kampanye,
Biasanya rapat umum kan di stadion gegap gempita begitu. Nah itu nggak boleh. Nah nanti pemilih juga begitu. Pemilih protokol kesehatan kita sudah mengatakan kita itu kalau keluar rumah harus sudah bermasker. Nah maka jangan lupa gunakan masker. Nah begitu nanti Anda ke TPS, kita sediakan cuci tangan, kita ukur suhu tubuh, kita sediakan sarung tangan. Jadi nanti di TPS pemilih itu ketika menyentuh apapun, menyentuh meja, menyentuh formulir, menyentuh surat suara, menyentuh alat coblos, dia sudah terlindungi dengan sarung tangan plastik sekali pakai. Kalau masker memang disediakan oleh pemilih masing-masing ya? KPU menyediakan. Jadi in case ada kasus yang bahwa pemilih lupa membawa masker, ya kita sediakan. Tapi tentu jumlahnya tidak 100%. Ya. Nah, kenapa kami tidak menganggarkan 100%? Tentu kalau 100% kan biayanya akan sangat mahal ya. Tetapi kami mensosialisasikan, mengingatkan kepada pemilih, Anda mau ikut kegiatan kampanye, Anda mau ikut kegiatan debat, jangan lupa gunakan masker. Itu masukan dari Satgas COVID Ya, bagaimana Pak? Mereka memberikan masukan terhadap regulasi yang kita susun. Misalnya terkait dengan suhu tubuh. Nah, dia memberi catatan. Awalnya kami menulis 38 derajat Celcius. Jadi kalau di atas 38 baru kita bikin perlakuan tersendiri ya. Tapi menurut mereka standarnya bukan 38 tapi 37,3 misalnya begitu. Kemudian masker yang seperti apa yang harus digunakan? Kita minta masukan mereka. Apakah masker medis, apakah masker kain seperti yang kita pakai tadi atau seperti apa? Kemudian jaga jarak. Harus jaga jarak berapa? 1 meter, 2 meter. Nah, itu kita masukkan catatan dari pemerintah ya, regulasi pemerintah termasuk regulasi yang diterbitkan oleh WHO. Kan dia mengatur secara umum protokol kesehatan itu. Nah, KPU mengadopsi itu diatur lebih khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Gitu. Nanti para kandidat juga harus dipastikan negatif ya? Ya, nah itu setelah mendapat masukan dari ID. Nah, jadi teman-teman di provinsi, kabupaten, kota termasuk kita melakukan rapat koordinasi dengan ID. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa yang tidak boleh memaparkan virus itu bukan hanya penyelenggara tapi juga peserta. Makanya mereka nanti sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan kesehatan itu adalah swab. Kalau kemarin kan narkoba, terus pemeriksaan general check up gitu. Ini kita tambahkan swab test. Kita lanjut segmen berikut Pak. Pemirsa tetaplah di special interview. Anggaran yang dibutuhkan. Tadi kan minta 80-an hanya dikasih 400 juta lebih. Ya idealnya semua permintaan kita dipenuhi ya.